tapi kalau ketemu dengan orang-orang yang bukan Islam harus mengikuti agama saya. Oh. Apalagi di luar Islam saya ajak harus jadi Islam. Kalau mereka tidak mau, Pak? Ya, kalau mereka tidak mau ya diancam-ancam ya. Intimidasi lah Ya, ya. betul. Bahwa Karena dulu saya, Pak, dari kecil belajar abjad Arab itu ya. Alif, B, T, C, Jim sampai ke disatukan. boleh tahu pernah juara nggak, Pak? Pernah juara kedua se-Jawa Barat saya. Kejuaraannya. Iya, betul. Ada juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Nah, Sekabupaten. sekabupaten. Karena yang dikomandangkan kalau di musabakoh di Walatil Quran zaman dulu saya bukan paling di depan kantor desa gitu. Karena yang menonton itu kan rata-rata di luar gitu. Nabi Isa itu dikatakan di Al-Quran itu besar di dunia, besar di akhirat. Bahkan saya kan setiap hari membaca surat Al-Fatihah itu Sirotol Mustaqim, tunjukkanlah aku Sirotol Mustaqim. Ternyata di Al-Quran itu lebih banyak berbicara Isa itu. Dikatakan di surat Al-Zukhruf pasal 43 ayat 61. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan wawancara dari Manuk Mulu ya dengan Murtadin Odong-Odong yang coba dia tampilkan ya. Nah, kalau kita simak nanti bagaimana pengakuan dari si bapak ini yang mengaku adalah seorang murtadin, kita akan geli serta terasa lucu ya mendengar pengakuannya bagaimana dia di Islam dahulunya. Karena apa yang disampaikannya tersebut itu hanyalah kebohongan ya, serta menunjukkan identitas dirinya sendiri ya. Kita bisa menebak, dipastikan si bapak ini adalah seorang misionaris. Nah, kemudian ditambah lagi yang membuat kita geli adalah si penanya ya, yaitu Manuk Bulu, yang mana apa saja yang diberikan jawaban oleh si bapak ini, yang si Oon ini selalu mengiyakan ya, padahal dia tidak tahu apa-apa tentang Islam. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan simak terlebih dahulu ya. Nanti akan saya komentari kembali. Waktu masih di iman yang lama, seperti apa Bapak mempelajari ilmu-ilmu agama pada waktu itu? Silakan, Pak. Saya dari kecil diajarkan oleh orang tua beragama Islam. Dan saya tekun bersemayang, sholat, ngaji tiap malam, tiap hari. Karena orang tua saya mengajarkan kepada saya harus sholat. Nah, karena ada ayat yang mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Sehari lima kali sembahyang 17 rakaat. Jadi sepenuhi semua. Nah, kalau Bapak tidak lakukan, ada konsekuensinya dari orang tua atau bagaimana, Pak? Ya memang itu diajarkannya harus seperti itu. Harus dilakukan. Harus dilakukan. Harus dipenuhi. Harus menjadi seorang takwa, seorang yang taat sama Allah, percaya sama Allah. Nah, kalau Bapak tidak lakukan, apa orang tua marah? Ya, orang tua saya itu apa namanya mengajarnya ketat gitu. Jadi ada sanksinya, Pak. Ada sanksi. Ada sanksinya. Kalau nggak melakukan keagamaan ada sanksinya ya. Pokoknya
ada teguran-teguran yang Ada itu. disiplinnya ya. Gitu. Oke. Maka saya melakukan keagamaan itu lebih disiplin. Nah, kalau dari ilmu agama, kalau Bapak tidak melakukan sholat itu apa sanksinya, Pak? Dari keagamaan? Dari keagamaan itu sanksinya karena orang yang beragama itu harus melakukan keagamaan itu ya, seperti sholat, ngaji. Maksudnya tidak dapat pahala atau mungkin masuk neraka atau apa sanksinya kalau Bapak tidak lakukan? Kalau pengajaran saya dulu tidak jelas masuk surga, Pak. Tidak bisa masuk surga? Tidak jelas masuk surga karena kita bisa masuk surga itu disesuaikan dengan amal ibadah gitu. Harus banyak amal ibadah itu. Itu harus dilakukan. Harus dilakukan gitu, Pak. Jadi tidak ada kata pasti, tidak ada kata pasti gitu ya. Tidak ada kata pasti, tapi harus lakukan. Harus ya. Nah, dari awal ini aja kita sudah mengetahui bagaimana si bapak yang mengaku murtadin ini ya, dia di sini menyampaikan suatu kebohongan yang tidak dikerjakan serta diimani oleh umat Muslim yang beriman tentunya. Dia menjawab pertanyaan dari Manuk Bulu ya. Namun jawaban tersebut mencirikan serta menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang yang beragama Islam dahulunya, apalagi orang yang beriman. Tadi dia mengatakan bahwa melakukan ibadah itu ada sanksinya kalau tidak menuruti perintah dari orang tuanya. Nah, di sini jelas sudah bagi kita ya, bahwa yang namanya ibadah itu bukanlah atas dasar pesuruh orang lain, melainkan itu adalah keikhlasan kita serta menyadari bahwa apa yang kita kerjakan tersebut semata-mata hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya pun kita lalai di dalam mengerjakannya, tentulah kita mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah suatu kelogisan ya yang sangat mudah untuk diterima oleh akal pikiran. Jangankan masalah ibadah ya, masalah-masalah lain pun itu ada imbal baliknya. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan yang akan kita terima. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, maka keburukan juga yang kemudian akan kita terima. Nah, kemudian yang kedua, dia menyatakan bahwa di Islam tidak ada kepastian untuk masuk ke surga, dan itu bergantung kepada amal ibadah. Benar, itu sangat benar sekali ya, karena memang orang-orang yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tentulah orang-orang yang patuh serta taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, soal kepastian ini salah satu pemahaman umat muslim ya. Kalau orang umat muslim yang beriman sudah pasti mengetahui hal ini, karena kata pasti tersebut hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia pun yang mampu bisa memastikan apa yang akan terjadi terhadap dirinya, baik di dunia di masa yang akan datang, apalagi di akhirat ya. Jadi jelas bagi kita dengan jawaban dari si bapak ini justru menunjukkan atau memastikan dia adalah seorang misionaris atau Kristen yang coba mengelabui umat muslim yang awam ya. Nah, pertanyaan saya Pak, Bapak di dalam mempelajari ilmu agama, apa Bapak dididik di mana? Di pondok pesantren atau cuma didikan orang tua saja? Bagaimana? Kalau dari kecil saya dididik dengan orang tua, saya masuk sekolah SMP juga Senawiyah, SMA Aliyah, bahkan saya sampai di pesantrenkan sama orang tua saya. Oh, di pesantren. Iya. Berapa lama Bapak belajar di pesantren?
Ya 3-4 tahun lah. 3-4 tahun. Berarti ilmu agamanya cukup kuat ya? Ya kalau mungkin kalau di sekuler itu mah S1 lah gitu. S1 sarjana ya? Sarjana gitu ya. Luar biasa ya. Jadi tidak diragukan lagi dalam ilmu agama Bapak ya? Karena jurusannya juga dai Pak, dakwah Islam Indonesia. Oh, jurusan dai. Iya. Tadi Bapak bilang bahwa Bapak juga melakukan syiar. Artinya berarti Bapak seorang ustadz. Betul Pak. Bagaimana pemahaman Bapak dengan agama lain yang berbeda iman? Apa yang Bapak pahami pada waktu itu? Yang saya pahami, karena ada ayat yang mengatakan agama Islam itu yang paling diridhoi Allah dan paling di sisi Allah. Jadi secara manusialah nomor wahid gitu ya. Iya, nomor satu lah ya. Nomor satu ya. Jadi tidak bisa menengok ke kiri ke kanan. Yang lain itu mah yang bukan Islam malah kafir. Di luar Islam itu kafir. Saya yang paling gaya, saya yang paling hebat gitu. Itu yang pemahaman yang Bapak miliki pada waktu itu. Ya. Nah, dalam aplikasi kehidupan, apakah Bapak juga membatasi atau tidak mau bergaul dengan misalnya khususnya orang Kristen atau bagaimana Bapak pada waktu itu? Waktu itu saya tidak membatasi, tapi kalau ketemu dengan orang-orang yang bukan Islam harus mengikuti agama saya. Karena agama saya agama yang diridhoi oleh Allah. Berarti Bapak aktif sekali di dalam melakukan siar-siar menyampaikan ajaran yang Bapak pahami pada waktu itu ya, yang Bapak yakini. Ya. Jadi setiap orang harus ikuti. Harus ikuti. Ikuti kepercayaan Bapak. Bahkan walau ada orang Islam yang abal-abal, yang nggak sholat, yang nggak ngaji, saya marahin gitu waktu itu. Karena ya percuma kamu hanya makan aja di dunia ini, hanya minum aja, nggak sembahyang sama Allah gitu ya, itu aja. Ya paling orang yang paling fanatik lah nggak seneng kalau lihat orang Islam biasa-biasa nggak sholat, nggak ngaji, saya marahin. Apalagi di luar Islam saya ajak harus jadi Islam. Kalau mereka tidak mau Pak? Ya kalau mereka tidak mau ya diancam-ancam. Jadi ada istilahnya intimidasi lah ya. Betul. Bahwa kamu nanti masuk neraka atau dan lain-lain seperti itu ya. Betul. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa sekarang bisa jadi penginjil itu? Karena dulu saya Pak dari kecil belajar abjad Arab itu ya. Alif B T C J. Nah, saudaraku semuanya, makin ke sini makin ketahuan bahwa si bapak yang mengaku murtadin ini sedang melakukan kebohongan ya, dimana dia tadi mengaku jebolan pesantren, kemudian juga seorang ustadz ya, dan itu pernyataannya tidak selaras dengan fakta yang kita lihat barusan, terutama sekali dalam membaca huruf hijaiyah saja dia sudah tidak becus ya, salah sama sekali. Nah, kemudian yang kedua yang paling fatal kesalahan si bapak ini, karena di awal dia mengaku adalah jebolan pesantren, kemudian juga seorang ustadz ya. Tentu kalau berdasarkan logikanya dia adalah orang yang paham dan cerdas dalam agama Islam ya. Tetapi ternyata itu terbantahkan langsung oleh pernyataannya yang telah kita dengar tadi ya, yaitu tentang bagaimana sikapnya terhadap orang-orang yang kafir atau berada di luar agama Islam. Dia menyatakan akan memaksa atau mencoba menintimidasi terhadap orang tersebut yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Nah, tentu kalau dia seorang yang mempunyai ilmu keagamaan yang tinggi serta juga seorang ustadz, tentulah sangat paham dan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat jelas memberi kebebasan ya kepada manusia itu untuk memilih jalannya. Dan itu dapat kita buktikan di dalam banyak surah di dalam Al-Quran ya. Terutama ada di surah Al-Baqarah ayat 256.
kemudian ada juga di surah 88 ya, ayat 21 sampai 22, kemudian juga di surah 10 ayat 99. Nah, yang bunyinya saya coba bacakan salah satunya di surah 88 ayat 21-22. Maka berikanlah peringatan, karena sesungguhnya kamu adalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Nah, di sini pemahamannya sangat jelas ya, bahwa boleh kita memberikan nasihat kepada orang lain, namun tidak diperbolehkan untuk memaksa orang tersebut masuk ke dalam agama Islam. Nah, itulah makna dari ayat tersebut ya, karena yang berkuasa atas segala sesuatunya untuk memberikan kepastian serta keputusan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar memberikan nasihat, itu belum bisa kita dikatakan mengintimidasi orang lain ya, seperti yang disampaikan oleh si bapak tadi. Nah, coba kita kutip lagi ya ayat dalam Al-Quran surah 10 ayat 99 yang bunyinya, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang yang ada di muka bumi beriman seluruhnya. Jadi artinya di sini kalau Allah mau, maka bisa dibuat orang seluruh dunia ini menjadi Islam semua ya, tetapi itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang beriman semuanya? Nah, di sini sangat tegas dan jelas sekali pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebebasan manusia tersebut untuk memilih jalan yang benar atau jalan yang sesat ya. Jadi apa yang disampaikan oleh si bapak yang mengaku murtadin tadi ini memastikan bahwa dia dahulunya bukanlah seorang Islam, apalagi yang beriman ya, dan sudah jelas ini dia adalah seorang misionaris. Oke, kita lanjut lagi. Sampai disatukan, sampai dibaca, itu pakai huruf Arab, Pak. Ya. Nggak pakai bahasa Indonesia gitu. Oke. Nah, terus diajarkan sama guru Nabi, semuanya 25 sampai Nabi Muhammad. Diajarkan malaikat, 40 malaikat anu diajarkan. Semua diajarkan. Nah. Tapi nggak pernah disuruh bicara sejarah bagaimana si Adam, bagaimana si Ibrahim, nggak pernah itu. Cuman ujug-ujug Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar yang ya tuh diagung-agungkan, dimulia-muliakannya seperti itu. Jadi nggak belajar semua Nabi gitu. Cuman hanya tahu aja. Oh, nggak belajar sejarah ceritanya. Iya. Jadi cuma tahu bahwa ada 25 Nabi. Kemudian diakhiri dengan Muhammad. Muhammad. Oke. Betul. Seperti itu ya Bapak pahami. Nah, terus apa hubungannya kok bisa akhirnya lari kepada Tuhan Yesus, percaya dan mengikuti Tuhan Yesus? Waktu itu saya kan suka diundang musabakot tiwalatil Quran, Pak, ke daerah-daerah. Di sebelum Bapak peserta atau cuma diundang? Peserta. Pernah jadi peserta? Peserta. Karena boleh tahu pernah juara nggak, Pak? Pernah juara kedua se-Jawa Barat saya. Oh, juara kedua se-Jawa Barat ya. Betul. Luar biasa juga Bapak punya perjalanan iman ini ya. Nah, Bapak diundang itu dalam rangka apa pada waktu itu? Itu kan perlombaan, Pak. Perlombaan? Ada kejuaraannya. Oh, kejuaraannya. Ya, betul. Ada juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Nah. Sekabupaten. Terus pada waktu Bapak diundang musabaka itu, nah, itu Al-Quran yang Bapak pegang itu ada terjemahannya? Ada Pak. Waktu yang mau dibacakan? Ada itu. Apa yang terjadi pada saat itu? Waktu itu saya mempelajari di rumah, karena yang dikomandangkan kalau di musabakoh di Walatil Quran zaman dulu saya bukan di gedung, Pak, di halaman rumah, pakai tenda-tenda begitu.
Oh. Jadi ditonton sama orang itu di halaman rumah gedung pakai tenda gitu. Nggak pernah di gedung atau di wisma atau di hotel, nggak pernah, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya di Sumedang itu bukan di kantor kecamatan, bukan. Paling di depan kantor desa gitu. Karena yang menonton itu kan rata-rata di luar gitu. Iya. Nah, itu seperti itu. Nah, terus terjemahan apa yang Bapak lihat yang membuat Bapak akhirnya meninggalkan iman Bapak gitu loh? Ya, waktu itu saya melihat yang tadi yang Nabi 25 itu. Nabi Isa itu dikatakan di Al-Quran itu besar di dunia, besar di akhirat. Bahkan saya kan setiap hari membaca surat Al-Fatihah itu, Sirotol Mustaqim, tunjukkanlah aku Sirotol Mustaqim. Sesudah itu saya belajar, ternyata di Al-Quran itu lebih banyak berbicara Isa itu. Dikatakan di surat Al-Zukhruf pasal 43 ayat 61, wa innahu la ilmu sa'ati palatan taruna biha wa tabi'uni hadal Sirotol Mustaqim. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tahu hari kiamat, hanyalah aku, kata Isa Al-Masih. Inilah jalan yang lurus. Saya dari situ ketemplak sama firman itu, Al-Quran itu. Nah, saudaraku semuanya, semakin ke ujung, semakin ketahuan belang dari si bapak yang mengaku murtadin ini ya. Itu dapat kita saksikan berdasarkan pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikannya barusan. Nah, yang pertama, dia mengatakan dahulu pernah menjadi juara 2 ya dalam musabaqah tilawatil Quran se-Jawa Barat, artinya satu provinsi ya. Nah, di lain waktu dia kemudian mengatakan juara se-kabupaten, dan akhirnya itu tempat pelaksanaannya terdapat di balai desa. Jadi dari jawaban-jawaban tersebut menunjukkan tidak ada kebenaran di situ ya, apalagi tanpa disertakan adanya bukti-bukti bahwa dia pernah menjadi juara dalam acara musabaqah tilawatil Quran tersebut. Nah, kemudian juga dalam penyebutan ya tilawatil, dia juga salah dalam menyebutkan yang kedua kalinya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, dan ini adalah untuk memastikan bahwa seseorang tersebut benar dahulu beragama Islam serta beriman, mempunyai iman yang kuat, yaitu tentang pemahaman ya terhadap kitab suci Al-Quran. Nah, seperti yang sudah kita dengar sejak awal, si bapak ini mengaku mempunyai pendidikan khususnya di bidang keagamaan ya, pernah mondok juga, dan juga seorang ustadz. Nah, tentulah dengan dasar tersebut seharusnya si bapak ini, kalau memang benar dia dahulu Islam, pastilah penjelasannya sesuai dengan apa yang kita imani sebagai umat muslim ya. Nah, tadi dia mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tersebut Nabi Isa berkata bahwa dia yang mengetahui tentang hari kiamat. Nah, tentu mendengar hal ini kita akan ketawa ya, karena kita ketahui bahwa isi dari kitab suci Al-Quran tersebut tidak ada satupun di dalamnya terdapat perkataan dari Nabi, melainkan itu secara keseluruhan adalah kalamullah, perkataan Allah ya. Jadi hanya semata-mata perkataan dari Allah SWT sendiri. Tidak ada Nabi yang berkata-kata di dalam Al-Quran tersebut. Dan yang berikutnya, si bapak ini tanpa dia sadari, dia justru menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Islam, apalagi mengerti serta paham tentang kitab suci Al-Quran ya. Karena dia tadi menyatakan bahwa dasar kepindahan dia
menjadi murtad itu berdasarkan jumlah nama Nabi Isa yang lebih banyak terdapat di dalam Al-Quran daripada nama Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah kesalahan fatalnya serta ketidaktahuannya ya. Padahal dia di awal sudah mengaku orang yang pernah sekolah pesantren, seorang ustadz dan segala macam. Tentu seharusnya dia sudah mengetahui kenapa nama Nabi Isa lebih banyak. Nah, padahal di dalam Al-Quran justru nama dari Nabi Musa lebih banyak lagi ya. Yaitu kalau tidak salah saya lebih kurang disebut sampai 80 kali ya. Nabi Isa ini lebih kurang 25 kali, sementara Nabi Muhammad lebih kurang 4 kali disebut di dalam Al-Quran. Nah, sebenarnya ini justru membuktikan bahwa Al-Quran tersebut bukanlah karangan dari Nabi Muhammad ya, seperti yang sering dituduhkan kaum kafir. Secara logikanya, kalau memang itu adalah karangan dari Nabi Muhammad, tentulah beliau akan memuat lebih banyak nama beliau di dalam kitab suci Al-Quran. Tetapi buktinya tidak ya. Nah, kemudian kenapa malahan nama Nabi Musa yang lebih banyak, kemudian nama Nabi Isa? Jelas di situ Allah Subhanahu wa taala menekankan hal-hal yang sangat krusial di dalam kehidupan yang dialami oleh Nabi Musa, kemudian bagaimana juga keadaan yang dialami oleh Nabi Isa. Jadi di situ terdapat banyak hikmah serta pembelajaran untuk manusia-manusia yang masa yang akan datang, sehingga Allah SWT sudah memberikan contoh-contoh ya apa yang terjadi pada zaman Nabi Musa, yaitu melawan Firaun ya, dan Nabi Isa yaitu terhadap bangsanya sendiri yaitu Bani Israel. Jadi sangat jelas bagi kita di sini apa pengakuan dari si bapak yang mengaku murtadin ini, itu adalah yang tidak kita imani dan di luar pemahaman umat muslim sendiri. Kemudian mengenai manuk bulu yang selalu bertanya, di situ dapat kita melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut digiring ya untuk memberikan jawaban yang supaya mengarah kepada kekristenan dengan mengambil dasar-dasar dari ajaran Islam. Jadi seperti inilah kelakuan para murtadin odong-odong ya untuk mengelabui kita semua. Terutama mungkin ada saudara kita yang masih awam dalam pemahaman Al-Quran, tentunya perlu berhati-hati ya terhadap orang-orang seperti ini ya. Tapi mudah-mudahan Allah SWT tetap memberikan petunjuk dan lindungannya kepada kita semua, sehingga kita dijauhkan dari orang-orang yang terus melakukan tipu muslihat untuk merusak keimanan serta akidah kita sebagai umat muslim. Nah, sedikit mengenai trik manuk bulu tadi ya, dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan itu sangat terkesan sekali bahwa di situ pertanyaan dia selalu menggiring si bapak ini untuk memberikan jawaban yang melenceng ya, dan mengarah kepada keyakinan Kristen itu sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang ini sangat mudah untuk kita baca ya, walaupun itu mereka mengaku segala macamnya, namun tentu kita dapat mengetahui mana yang kesaksian yang benar dan mana suatu kebohongan. Dan kemudian juga kepada saudaraku semua, jikalau ada penjelasan serta pemahaman saya dalam
mengkritik atau meluruskan pengakuan dari si bapak yang mengaku murtadin ini, mohon kiranya diberikan komentar juga di kolom komentar. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.